Pak Buri Oke. pemateri di, Pak Buri, Om Buri di pemateri. Saya dulu pertama, baru Om Buri. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya hingga kita bisa kembali melanjutkan aktivitas kita dalam rangka lanjutan kegiatan Jambore Guru Pak Husni, mati mic-nya Pak Husni. tes. Oke, Mika? Ya, oke lanjut. Ya. Salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung di Google Meet ini sebagai upaya kita dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai guru BK. Ini artinya apa? Semangat kita untuk menjadi lebih baik, menjadi guru BK tidak pernah luntur. Baiklah teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan kegiatan kita akan diisi dua narasumber kita. Yang pertama Pak Munawir, SPD MPD, dan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Said Buri Prahastyo SPD MPD. Baiklah, untuk materi pertama saya silahkan kepada Pak Nawir untuk memberikan atau berbagi praktik baik kepada teman-teman. Kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih Pak Husni. Teman-teman sekalian, jadi pada malam hari ini sesuai kesepakatan kemarin di BBGP, kita malam ini akan penguatan ya materi praktik baik yang kita dapatkan di Jambore kemarin. Yang kedua, mengakomodir teman-teman yang tidak ikut secara luring. Malam ini sebenarnya kami berempat itu sebagai narasumber untuk menguatkan kembali apa yang kami sudah lakukan di kelas sebagai guru BK. Dan malam ini izinkan saya review kembali tentang asesmen program BK. Jadi mungkin saya hanya inti-intinya saya sampaikan. Izinkan saya share screen dulu. Teman-teman di Makassar, semoga banjirnya cepat surut ya.
Oke, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Semenjak 2017 ini yang saya pakai secara pribadi. Ini yang saya pakai secara pribadi dan tinggal memodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah saya. Baik, teman-teman sekalian, di AKPD ini saya coba memodifikasi dengan menambahkan satu pertanyaan menjadi 51. Yaitu tulis masalah yang dialami dan butuh solusi segera. Itu yang saya tambahkan. Kenapa saya tambahkan? Karena saya anggap ini penting untuk memahami kondisi Oke, itu yang saya tambahkan. Tulis masalah yang Anda hadapi dan butuh solusi segera supaya menguatkan di layanan konseling individu dan memahami apa sih kebutuhan yang sangat mendasar dan penting bagi setiap murid saya yang butuh layanan konseling individu. Baik, kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya kira entry-nya tidak ada masalah. Ya, kemudian di profil kelas tidak ada masalah, cuma ini ada pembaruan. Jadi setelah terbaca tadi masalah yang dihadapi siswa setiap orang, maka muncullah hasil seperti ini. Ya, masalah yang dialami dan butuh solusi segera. Misalnya Afifah Ananda Putri ini masalahnya sering dimarahi orang tua. Nah, ini yang butuh layanan konseling individu secara segera. Alam Ramadan itu tidak ada masalahnya secara pribadi. Angga Mahendra ya tentang belajar daring atau luring saat menghadapi ujian. Ada juga ini Karnodio Akviando masih bingung menentukan jurusan, terus masalah peminatan, SBMPTN, ya, dan hampir semua siswa atau murid ada masalah yang mereka tulis, dan inilah saya jadikan sebagai profil individu terkait dengan masalah yang siswa alami atau murid alami dan butuh segera. Apakah ini terlihat jelas atau bagaimana? Jelas, jelas. Oke. Pak Namir, saya potong dulu Pak Namir. Oke. ACC dulu peserta yang mau masuk, banyak peserta mau masuk. Iya, belum sedikit Pak Munawir. Ya, silakan. Ada Ibu Hamdiah. Ya, kenapa Bu Handi? Oke, gimana? Pak Husni, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Baik, setelah itu saya fokusnya ke
jadwal harian. Bapak Ibu sekalian, setelah mengisi angket dan menginput hasil asesmen atau pertanyaan murid atau jawaban murid, maka muncullah seperti ini, jelas apa yang saya mau lakukan hari Senin tanggal 19 Agustus, layanannya apa, tujuannya apa, komponennya apa, strateginya apa, sasarannya siapa, materinya apa, metodenya apa, siapa yang butuhkan. Jadi di layanan dasar atau bimbingan klasikal, untuk materi implementasi iman dan takwa ternyata tidak semua siswa di kelas itu butuh. Nah, ini adalah di samping kanannya ini yang barcode adalah RPL-nya. Ya. Seperti ini yang saya modifikasi di AKPD POPBK yang 2017 Bapak Ibu sekalian, dan saya sudah minta izin sama yang punya untuk memodifikasi. Kemudian saya juga sudah tambahkan profil pelajar Pancasila dan capaian layanan di setiap butir angket atau SKKPD, standar kompetensi Kementerian Peserta Didik, ya sudah nya dan profil pelajar Pancasilanya. Oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu sekalian, maka kita sebagai guru BK sudah ada gambaran yang jelas apa yang kita mau lakukan setiap hari. Ya. Di hari Senin apa kita mau lakukan, ya, di hari Selasa apa, Rabu, Kamis, di setiap tanggal yang berbeda. Inilah yang saya print out dan saya serahkan ke Bapak Kepala Sekolah untuk ditindaklanjuti, dan dengan ini alhamdulillah saya diberi jam di kelas, khususnya kelas 12 dalam layanan bimbingan dan konseling. Untuk aplikasinya saya coba share. Nah, inilah yang saya buat Bapak Ibu dari hasil AKPD tadi. Saya coba compare atau tuangkan di program harian yang lebih spesifik. Jadi hari Senin itu saya melakukan apa yang klasikal tadi, hari Selasa konseling individu sasarannya siapa, hari Rabu bimbingan kelompok sasarannya siapa, Kamis layanan konsultasi sasarannya siapa, dan kunjungan rumah, sehingga tidak ada lagi alasan guru BK tidak punya program yang jelas yang hanya sekedar administrasi dan dilakukan. Dengan ini Bapak Ibu saya sudah membuat bahwa
layanan menggunakan link dan terarah. Biar tahu perasaan juga kalau anak-anak rindukan HP ku. Tapi kalau ke bawah ini juga nggak. Ya, sangat jelas. Dan alhamdulillah terarah, walaupun misalnya masih ada tantangan yang kami hadapi. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan untuk inti-inti dari PUPBK ini. Oke, kepada Pak Husni saya serahkan. Abe, Pak Nawir. Iya. Sepertinya Husni? sepertinya jaringannya Pak Husni lagi tidak bersahabat. Sementara Oke. saya isi Pak Husni untuk sementara. Apa bisa kedengaran suara saya? Ya, ya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Munawir sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin di kesempatan pertama ini, sebelum penguatan-penguatan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Said Buri. Mungkin pada kesempatan pertama ini kami persilakan kepada Bapak Ibu jika sekiranya ada tanggapan, ide ataupun saran-saran maupun yang berupa pertanyaan untuk bisa kita didiskusikan bersama ini. Kami buka kesempatan untuk kita berdiskusi sebelum penguatan kedua disampaikan oleh Bapak Said Buri. Sekali lagi dipersilakan bisa melalui chat atau bisa mengangkat tangan. Kedengaran suara saya Ibu, Bapak Ibu Tabe? Kedengaran Bu, tadi ada satu peserta yang angkat tangan atas nama. Siapa tadi ya yang angkat tangan? Pak Ahmad Pak Munawir. Musafir. Iya, bisa mungkin Pak Iya. Munawir bisa bantu lihat. Kebetulan saya bergeser, saya mau pakai HP, laptop sepertinya. Bisa mungkin langsung bertanya ya. Ya, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa silakan diaktifkan mikrofonnya. Halo, Ya. Pak Nawir. Mungkin dilanjut ya, karena alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap. Oh, Usman. Ada Pak Nawir. Oh, ada Ibu Asma dulu. Iya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jelas terdengar Pak Nawir? Iya, jelas Bu. Terima kasih. Jelas, jelas. Sebelumnya saya sih dari dulu tidak pernah menganggap bahwa SMA dan SMK itu berbeda kalau kita mengadakan asesmen. Di MGBK SMA khusus di Kota Makassar, kami mencoba
membuat satu asesmen yang betul-betul guru-guru BK itu tahu mau dikemanakan asesmen setelah digunakan. Kami kemudian hijrah dari aplikasi-aplikasi yang beredar yang membutuhkan biaya paling tidak untuk mengadaptasi asesmen itu, kami mulai meminimalisir seperti itu. Jadi kami mencoba bikin yang lebih sederhana sehingga guru-guru BK SMA di khusus di Makassar tahu apa sih asesmen itu, dan idealnya kan dari dulu kalau kita bikin asesmen itu untuk lebih lengkap, lebih terperinci, lebih detail dan bisa dilakukan, diaplikasikan di sekolah itu minimalkan satu program, satu kelas itu satu program layanan BK. Dan itu yang penting untuk bagi teman-teman untuk harus menguasai. Jangan sampai aplikasinya luar biasa bagusnya, detail, dan tapi lagi-lagi teman-teman kita lupa aplikasinya, paling tidak ada kata-kata di luar dari kepala itu terlalu jauh dari kepala sehingga mereka lupa kewajiban itu, tugas-tugas pokok itu seperti itu. Jadi nantilah mungkin ada ada kesempatan, mudah-mudahan Jambore ini berlanjut terus dan kita bisa berkolaborasi terus dan memikirkan sampai di mana keterbatasan kita dan kemampuan kita untuk melakukan asesmen yang nyata. Seperti itu, karena saya selalu berpikir sayang ya kalau tugas pokok kita kemudian ini tidak dilakukan secara maksimal oleh teman-teman kita di tempatnya, di sekolahnya masing-masing. Kenapa? Karena khusus di Makassar karena sudah kedatangan beberapa teman-teman atau anak-anak kami yang bisa disebut anak-anak, adik-adik kita yang mungkin lebih melek informasi, tapi justru kita harus lebih hati-hati karena saya melihat secara pribadi ya, mohon maaf bagi anak-anak kita, ada teman-teman kita yang baru saja memulai bekerja sebagai guru BK itu minim dalam melakukan layanan responsif. Dan lagi-lagi cocok bilang Pak Nawir tadi, Pak Nawir bilang kita kadang terjebak di administrasinya bagus, tapi ternyata lagi-lagi di teknik-teknik pendekatannya, teknik pengentasan masalahnya kita kurang di situ. Jadi kami kalau khusus di MBK Makassar kita mencoba mulai bukan lagi asesmen yang harus kita bagaimana menguasai. Jadi setelah asesmen disederhanakan, kemudian dipastikan semua teman bisa menggunakan dengan baik, mengerti, kami kemudian melangkah ke bagaimana kita mencoba menjadikan memantaskan kita bekerja sebagai guru BK yang tahu salah satu minimal kita menguasai satu pendekatan untuk satu penanganan masalah. Jadi katakanlah Ibu Asma di SMA Negeri 8 harus tahu, saya dikenal misalnya sebagai pendekatan behavioristik, kalau SMA 1 kita kasih pendekatan humanistik. Jadi kalau MGBK pertemuan kita mantapkan itu, kita diskusi dan coba-coba karena kami selalu berpikir jangan-jangan kita sampai pensiun tidak ada pun satu teknik pendekatan yang kita kuasai, jangan-jangan teori kita kuasai. Walaupun sebenarnya kalau secara kan beda ya secara ideal dengan kenyataannya. Walaupun kenyataannya kita tidak melakukan teknik apa-apa pun kita bisa menyelesaikan satu masalah. Bahkan kan ketika anak-anak punya masalah kemudian datang di ruangan BK menangis, sudah nyaman, sudah selesai masalahnya. Kan seperti itu. Jadi mungkin hanya gambaran saja ya. Jadi saya selalu berpikir, ayo untuk asesmen, ayo lakukan teman-teman yang bisa Anda lakukan. Jangan sekadar mengadopsi aplikasi orang, kemudian sekadar administrasi saja. Ketika ada pengawas, ketika guru mata pelajaran menampilkan RPP-nya, kita kemudian menampilkan RPL, tapi hasilnya apa? Kita tidak pernah melakukan itu. Seperti itu. Jadi ayo, kalau bisa Pak Nawir, ayo dong bikin key yang lebih sederhana lagi, karena aplikasi yang ditampilkan itu saya lihat tadi 2022.
Ada enggak yang baru yang lebih mungkin lebih sederhana? Kemudian saya juga melihat kalau misalnya tadi ada agenda hariannya, itu kan nanti ada keterangannya, kalau bisa dipakai itu ada keterangannya insidentil, atau paling tidak untuk dijadikan laporan masih ada kolomnya supaya teman-teman tidak lagi membuat dua kali laporan. Jadi cukup tadi agenda, saya perhatikan agenda hariannya cukup ditambah saja bagaimana tindak lanjutnya, terlaksana atau tidak, berapa jam sebenarnya, karena kan itu dibutuhkan. Kalau masih aturan lama kan satu layanan ekuivalen dengan 2 JP. Dan adakah himpunan datanya? Apakah masih ada enggak himpunan data sekarang, masih terhitung enggak itu? Karena kalau saya melihat tadi agenda hariannya Pak Nawir, satu jika layanan Kak, atau bagaimana? Ataukah memang Pak Nawir sudah membuat satu konsep di mana di mana program ini sudah dilakukan untuk satu kelas, satu program, sehingga mungkin ada 3 kelas, masing-masing ada satu layanan dalam 3 kelas, berarti 6 JP. Sementara kan kalau terhitung 24 jam, kalau itu masih dihitung ya, tapi kan sekarang tidak ya. Atau teman-teman ayo berpikir, apakah sekarang walaupun tidak ada layanan kita lakukan, masih terhitung 20 JP ketika kita mempunyai 5 kelas. Tidak lagi kan 150 kelas. Ini perlu didiskusikan lagi mungkin panjang lebar Pak Nawir. Jangan sampai saya pribadi kemarin, saya selalu bilang, guru mata pelajaran kan susah dia mencari jam. Dan itu ada laporannya. Kenapa tidak? Kalau BK kan seperti yang kita yang kita saksikan, kita tidak pernah mencari apa-apa, duduk saja. Tapi lagi-lagi sayangnya ketika guru BK duduk saja, membuat rekap absen, kemudian menunggu masalah datang, menunggu kolaborasi datang, diserahkan masalah dan sebagainya, itu yang paling miris. Jadi ayo coba-coba kita bikin, apakah betul dalam 1 minggu itu kita ada 24 jam bekerja itu. Makanya dalam agenda harian itu harus jelas. Kalau Pak Nawir tadi menampilkan satu layanan saja, saya yakin bukan itu saja Anda kerja. Misalnya satu kelas saja, masuk dia melakukan layanan kelas, saya pikir itu tidak bakalan cukup kalau 1 kelas dalam 1 hari. Karena misalnya satu kegiatan ekuivalen dengan 2 JP berarti 2 jam Ji. Padahal kita tinggal di sekolah 10 jam loh. Seperti itu. Jadi karena mungkin ada teman-teman kita lupa bahwa kita tidak segera datang di sekolah melakukan tugas. Kita mulai datang jam 7, kemudian pulang jam, kalau SMA, kalau saya sih pulangnya jam 3.45. Apa yang dilakukan itu dicatat. Ketika menerima orang tua siswa, apakah memang betul kita undang atau dia datang sendiri, itu kan beda. Jadi mungkin harus lebih banyak lagi kita diskusi tentang bagaimana kita menjalani tugas itu. Kalau tentang asesmen, lagi-lagi ayo kita coba bikin yang lebih sederhana. Yang lebih penting ini adalah penguasaan dari asesmen itu, apa tujuannya. Baru kita kita rumuskan dalam program tahunan, kemudian menjadi prosen, kemudian kita tadi sih lengkap, aplikasinya kan memang sudah lengkap begitu, tapi secara pribadi ayo kuasai itu, kalau memang itu lebih nyaman, lebih mudah, kenapa tidak? Tapi pertanyaannya adalah apakah Anda melakukan itu atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Cukup Ibu Pak Nawir. Ya, terima kasih Bu atas harapan-harapan, motivasi-motivasi serta penguatan-penguatannya malam ini, dan tentunya sangat menginspirasi buat kita semua. Senada yang disampaikan oleh Ibu, sebelum ke Ketua Panitia, kembali saya persilahkan kepada Bapak Munawir, sekiranya bisa menambahkan. Terima kasih banyak, sangat membangun ya masukannya.
Baik, Bu Asma, tadi itu saya ambil ini dari hasil AKPD ya. Kenapa 1? Karena saya siapkan di sini kegiatan yang insidental, tidak terprogram. Tadi bahasanya kan Bu Asma harusnya minimal 4 apa ya? Tidak mungkin 1 saja kita lakukan 1 hari. Ini kan namanya ini program yang saya buat itu sesuai dengan hasil asesmen. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan saya tambahkan di sini yang insidental. Kayak yang insidental misalnya ya bolos, laporan wali kelas, atau misalnya orang tua berkunjung ya. Semua kegiatan-kegiatan di sini. Kenapa 1? Karena itu mengantisipasi itu. Oke. Baik, apakah saya lakukan ini? Itu mungkin pertanyaan basicnya ya. Apakah saya lakukan ini? Ya, terutama konseling saya juga setuju bahwa fokus kita sebagai guru BK pada dasarnya itu di konseling. Karena kalau bimbingan bukan mudah, tapi banyak guru mapel yang kalau saya itu sudah melakukan pembimbingan, apalagi kalau dia pakai segitiga restitusi, dia bagian dari membimbing ya. Baik, saya mau fokus ke laporan dulu, laporan program BK supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke. Apakah ini sudah terlihat? Belum, Pak Nawir. Belum ya, oke. Sudah. Sudah, oke. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ini saya lakukan, mohon maaf, karena harusnya kan di sini di nama siswa di inisial ya, sesuai dengan regulasi tentang asas kerahasiaan itu. Tapi saya ya tidak kasih anonim di sini karena memudahkan saya secara pribadi untuk mengetahui siswa tersebut. Ini laporan saya, ini harinya, tanggalnya, Bapak Ibu sudah jelas. Bidang layanannya apa, gejalanya nampak. Misalnya ini sudah 2 bulan tidak masuk. Terus saya eksplorasi masalahnya, ini adalah hasilnya. Oke. Coba saya pakai pendekatan asertif. Ya. Kenapa pakai asertif? Karena ini takut menyampaikan. Saya edit dulu deh supaya mudah di. Oke. Siswa ini ternyata misalnya takut siswa tidak ke sekolah karena diajak oleh temannya ini selalu tidak masuk sekolah. Jadi saya coba pakai pendekatan asertif. Maka hasilnya seperti ini. Evaluasi proses, evaluasi hasil, RTL-nya ada, jumlah JP-nya juga sebenarnya ada, ekuivalen dengan jumlah 2 jam sesuai dengan regulasi PUPBK dan ya Permen 111 tentunya. Itu yang saya pakai. Terus kenapa saya mau menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian? Saya belum menemukan laporan BK yang betul-betul laporan isinya BK, isinya konseling. Jadi saya coba meramu. Kalau ada nanti yang keliru di sini laporan saya, mohon diperbaiki. Misalnya ini lagi di nomor 3 saya pakai pendekatan person center. Kalau ada yang keliru tolong dibantu saya perbaiki. Ya. Ini jelas sasarannya, kelasnya, tanggalnya, gejala yang nampak apa. Terus eksplorasi hasilnya ada, teknik yang digunakan adalah person center.
hasilnya apa, evaluasi proses dan hasilnya ada, RT-nya juga ada. Begitupun dengan pendekatan yang lain, misalnya pendekatan realita, WDP itu Bapak Ibu sekalian. Saya coba pakai, nanti kalau keliru tolong dibantu saya yang benarnya seperti apa. Oke. Terus behavior juga saya pakai. Kalau behavior kan pakai ABC ya, pada umumnya. Oke, terus self management ini yang banyak ini, ada juga client center. Ya, saya lari-lari saja untuk menjelaskan pelaporan yang saya lakukan karena banyak di sini yang terincidental, terutama yang konseling tidak ada di program asesmen, kemudian saya lakukan konseling pada saat itu. Oke. Saya mau kembali ke sini tadi supaya kita satu persepsi. Tabe dulu Pak Nawir, bisa langsung saja Oke, silakan. yang di laporannya tadi. Oke. Iya, ini kan teknik pendekatannya, teknik pendekatan ada, tapi layanannya hilang dengan strategi layanannya. Ini ada bedanya Bu, bidang layanan. Ya kan beda. Beda kalau strategi bukan layanan sih, tapi lebih kepada bidang layanan beda dengan layanan apa yang diberikan. Apakah masih, kan tadi di program ada layanan dasar dengan strategi layanan apa, klasikal misalnya. Kok ini hilang? Ini saya ambil di POPBK Bu, di Permen Terpadu 1 itu tentang format pelaporan. Iya, artinya yang POP itu kan paling tidak itu kan minimal ada itu. Tapi untuk lebih lengkapnya, bolehlah. Karena kan di program ada layanan apa yang dilakukan, apakah dia bersifat dasar atau layanan responsif. Bagus sekali anunya, pendekatannya sudah ada. Kalau kami punya, kami lengkapi dengan detail lagi jam berapa kita lakukan layanan dasar. Kemudian ada jamnya nih. Ada ini. Ada jamnya, cuma layanannya tidak ada layanannya sih tidak ada dengan strategi layanan. Layanan kan ada berapa layanan dasar. Ini kan sama di sini strateginya konseling individu Bu. Jadi saya ini di atas coba konseling individu. Jadi saya bedakan formnya setiap layanan Bu. Setiap layanan. Iya. Tidak campur saya. Coba konseling individu berarti. Coba di sini konseling individu. Iya. Layanan dasar beda lagi. Beda lagi. Ada formnya juga sesuai dengan dia itu POPBK itu yang format pelaporan itu saya coba ikuti. Iya. Hanya kan ribet juga kalau kita perlayanan kalau saya Bu awalnya sih iya, tapi menurut saya ini mudah bagi saya. Jadi tidak terhitung berapa, di mana jumlahnya per minggu. Apakah betul 24 jam per minggu kita lakukan atau tidak jumlahnya? Jumlah jam. Iya, di sini kan saya tidak masukkan harusnya kan ada ekuivalensi di sini. Iya. Saya tidak masukkan di sini karena rata-rata saya lihat 2 jam. 2 jam, satu pelayanan, satu. Iya, 2 JP ya. Iya, begitu Bu. Jadi saya itu mau ini kan untuk memudahkan per minggu kan ya ada tanggalnya Bu. Iya. Saya copy saja. Ini misalnya tanggal 1 sampai 6 saya copy saja itu semua jenis layanan, konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, layanan klasikal itu saya copy dalam minggu itu. Walaupun sebenarnya bisa juga dipraktiskan tuh Pak Nawir. Boleh. Iya, dikasih satu saja. Dalam 1 hari ini yang saya lakukan. Boleh. Kan begini Bu. Saya tuh fokus ke tujuan yang kita mau capai.
Saya itu selalu berpikir tujuan yang kita bisa capai dan tidak melanggar regulasi yang ada, kenapa tidak? Iya. Tapi saya Normal. lebih praktisnya bagaimana teman kemudian melakukan itu. Kalau terpisah begini, akhirnya kita kalau dia manual kita akan buka per lembar. Oh, di sini responsif. Hari ini saya lakukan sekian. Tapi kan tergantung dari personnya, kembali lagi ke person bagaimana mudah kemudian kita mudah melakukan dan lengkap seperti itu. Saya kira tidak ada masalah. Oke, lanjut Maki. Adakah contohnya Nuta supaya mudah saya mau kalau Ibu share di sini juga? Sama Ji, cuma saya ada layanannya saya bikin. Ada Oh, jenis layanan. bidangnya. Kemudian iya, Anunya, ada strategi layanan. Itu saja yang beda. Oh, kan kalau saya Bu, saya pisahkan itu. Cocok itu sebilang tergantung dari personnya, bagaimana nyamannya dia bikin dan mudahnya dia bikin. Kita men-share artinya kita tawarkan ada opsi seperti ini, bisa juga seperti ini. Yang tergantung, yang penting teman-teman paham dan bisa melakukan itu. Iya. Iya, terima kasih Pak Nawir. Oke. Sebenarnya Bu, ini kan yang saya printnya baru perlihatkan kepala sekolah. Kemudian di halaman depan itu kan ada analisis jenis layanan yang saya gunakan, yang mana si dominan dan analisis masalahnya. Baru kemudian saya meminta tanggapannya secara tertulis ke kepala sekolah dan wakasek yang terkait supaya dia baca. Kan saya berpikir tidak mungkin orang berkomentar kalau dia tidak baca laporan. Selama ini kan banyak teman-teman yang mengeluh, kalau dikasih kepala sekolah tidak baca Ji. Langsung saya tanda tangan. Jadi saya coba modifikasi, kasih ruang kepala sekolah untuk memberi komentar terhadap laporan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Bu? Masih ada tanggapan, saran, atau kita lanjut ke berikutnya? Iya, tapi untuk laporannya Pak Munawir kan kita selalu bikin laporan untuk berapa per semester ya, kita akan bikin laporan nanti di endingnya berapa kali kita adakan responsif, bagaimana berapa kali kita layanan klasik dan sebagainya. Dan kalau teman-teman kemudian memilih laporan seperti ini, berarti itu akan lebih mudah lagi sih menurut saya. Jadi mengidentifikasi berapa kali kita lakukan layanan, tidak lagi membuka per hari. Kalau saya sih menyatukan semua dalam 1 minggu, kemudian dalam 1 bulan itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalau ada pengawas juga mengetahui pengawas. Seperti itu saya punya laporan. Tapi kalau melihat dari efektivitas dari Pak Munawir Baking lebih bagus juga sih, karena nanti kan dalam laporan per tahun untuk evaluasi laporan, evaluasi ya. Kita nanti kan kita laporkan apa yang tidak terlaksana. Berapa kali, karena kan dalam program nanti kan berapa yang persen itu akan terlihat berapa kali kita kita wajib melakukan layanan klasikal misalnya. Jadi kalau laporannya seperti Pak Munawir punya lebih bagus juga sih, karena tidak susah makin hitung. Tidak menghitung 2 kali ceritanya. Jadi kalau saya sih kembali ke hari pertama, berapa layanan klasikal kulakukan hari ini, kemudian per minggunya berapa, kemudian tribulannya berapa, 1 semesternya berapa, sampainya dalam 1 tahun. Jadi bagus juga. Mungkin jadi kembali lagi ke teman-teman, apakah lebih efektif pakai ini atau seperti apa. Sekian Ibu Lilis, makasih Pak Nawir, Bu Lilis. Iya, terima kasih banyak Bu atas masukan-masukannya. Kembali lagi, 2 yang disampaikan adalah 2 hal yang membantu kita semua untuk lebih meringankan tugas. Kembali lagi kepada teman-teman, atau mungkin pada kesempatan mungkin ada suatu saat nanti kita mungkin juga bisa melihat atau mengadopsi apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Asma sebagai bahan perbandingan apa yang disampaikan oleh Pak Munawir pada malam hari ini.
besar harapan kami, Bu, kami bisa melihat ataupun bisa mengadopsi jika diizinkan, seperti apa yang tadi Ibu sampaikan. Baik, sebelum ke pemateri selanjutnya, tadi ada tanggapan kalau tidak salah dari Pak Usman Samad, mungkin ada tanggapan atau Pak Usman? Halo Pak Usman. Sepertinya Pak Usman terlempar. Baik, Bapak Ibu, sebelum melangkah, mengacungkan tangan atau di kolom chat jika sekiranya masih ada pertanyaan terkait dengan asesmen. Jika tidak ada, apa mungkin kita melangkah ke materi selanjutnya? Setuju Bapak Ibu? Halo? Setuju. Setuju. Halo? Kita melangkah ke materi selanjutnya. Setuju ya Bapak Ibu? Iya, setuju. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Karena Bapak Said Buri sudah berada di tengah-tengah kita. Pak Said, Tabe. Minta tolong Om Nawir bisa bantu share screen. Layanan BK berbasis deep learning. Teman-teman boleh dong yang ikut kelas kemarin kasih emot apa ya? Kasih emot bunga deh. Bisa, tolong kasih emot bunga, boleh di kolom chat. Supaya saya lihat. Bu Nurul yang ikut kelasku kemarin ya. Oke, Bu Suryani. Ya, oke. Oh, Bu Asma ikut. Oke. Oke, makasih banyak. Hampir semua ya. Kalau gitu saya ulang cepat aja ya. Di slideshow aja Om Nawir. Oke. Suara saya jelas? Kak Lili? Jelas. Oke, Jelas. Oke. Jelas, Pak. Oke, slide berikutnya Om Nawir. Hang ya. Bisa dibesarin. Oke, ini asesmen awal untuk teman-teman. Setuju atau tidak setuju? Jika Anda setuju, kasih love merah utuh ya. Kalau Anda tidak setuju, kasih love yang patah gitu ya. Pertanyaan pertama, deep learning adalah tentang teknologi pembelajaran. Setuju atau tidak setuju? Kalau Anda setuju, kasih love yang utuh. Kalau tidak setuju, kasih love yang patah. Nah, itu love yang utuh itu. Kalau nggak setuju, oke. Deep learning adalah teknologi pembelajaran ya. Oke. Love utuh. Sambil dipikir-pikir kenapa gitu ya. Oke. Bu Satriani boleh open mic, Bu Satriani? Bu Satriani boleh open mic? Siap. Ya, kenapa Bu Satriani? Kenapa deep learning adalah teknologi pembelajaran? Menurut Bu Satriani, deep learning itu mengandung Siap, teknologi Pak. gitu? Siap, Pak. Karena menurut pengetahuan saya, deep learning itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengetahui
bagaimana pemberian konseling. Ya, seperti itu. Aplikasi gitu ya. Iya, menurut pengetahuan saya. Ya, Izin, Pak. ya. Oke. Adakah teman-teman lain yang ikut kelas saya mungkin kemarin bisa melihat apakah saya menampilkan aplikasi? Mohon izin, Pak, kemarin saya tidak ikut di ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang aku minta tolong dibantu sama yang ikut kelas saya kemarin. Apakah deep learning adalah teknologi pembelajaran? Ada yang bisa komentar? Ih, ada jempol. Kok jempol sih? Pak, hati utuh atau hati patah, Bu Nurul? Oke, pertanyaan berikutnya ya, deep learning hanya fokus pada keterampilan abad 21. Setuju atau nggak setuju? Silakan teman-teman. Kasih love yang utuh kalau Anda setuju dan kasih love yang patah kalau Anda tidak setuju. Atau love merah kalau Anda setuju, love hitam kalau Anda tidak setuju. Deep learning hanya fokus pada keterampilan abad 21. Silakan emotnya. Teman-teman, deep learning hanya fokus pada keterampilan abad 21. Kasih love yang merah kalau Anda setuju dan love yang hitam atau love yang patah kalau Anda tidak setuju. Belum ada yang respon nih. Kasih love merah gitu kan kalau Anda setuju atau love yang hitam. Di kolom chat juga boleh deh kalau susah di kolom di pesan panggilan boleh. Deep learning hanya fokus pada keterampilan abad 21. Kalau Bu ini siapa tadi? Bu Mila ya. Bu Mila bisa open mic, Bu Mila. Nurmila. Bu Nurmila. Ini suara saya kedengeran jelas nggak sih, Kak Kiki? Jelas, Pak. Cek. Kedengeran ya. Oke. Bu Mila boleh open Jelas. mic, Bu Mila? Bu Mila. Mungkin ada kendala ya. Oke, teman-teman saya minta responnya sekali lagi. Deep learning hanya fokus pada keterampilan abad 21. Kasih emot love jika Anda setuju. Kalau Anda setuju, boleh jempol deh yang gampang deh, apalah selain love lah. Setuju atau tidak setuju, deep learning hanya fokus pada keterampilan abad 21. Sepemahaman teman-teman aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah jawabannya. Nggak ada jawaban yang salah gitu, karena ini kan asesmen awal. Selama ini kan kita taunya kita asesmen itu diagnostik gitu kan. Tidak setuju, oke. Bu Nurul tidak setuju. Ada lagi teman-teman? Ini asesmen awal. Jadi asesmen awal itu kalau diagnostik yang biasa kita lakukan, termasuk di dalamnya itu kepribadian, itu profil murid itu satu bagian dari beberapa bagian asesmen awal. Atau jadi kalau di pembelajaran diferensiasi itu ada kesiapan belajar. Ini paling enggak saya pengen tahu pemahaman teman-teman tentang deep learning itu di tahap mana gitu loh, supaya menyambungkannya lebih mudah gitu kira-kira. Karena kan tidak semua orang punya
level pemahaman yang sama kan. Nah, salah satunya dengan pertanyaan terbuka seperti ini. Tapi pertanyaan terbuka seperti ini sangat membutuhkan respon dari teman-teman gitu loh. Oke, ada lagi? Apakah deep learning hanya fokus pada keterampilan abad 21? Tadi Bu Nurul udah nyaut tidak setuju. Oke. Ada lagi teman-teman? Boleh pakai emot aja teman-teman kalau setuju atau tidak setuju. Kali ini tuh kadang suara itu timbul tenggelam karena ya tolong saya dikasih tahu karena di sini hujan. Jadi siapa tahu, mana tahu suara saya kalah sama suara seng gitu kan. Bagus Pak, untuk sementara aman. Bagus ya. Suara tak keras sekali kali sih. Nggak usah dekat-dekat. Ini saya pakai Pertanyaan berikutnya tuh ada tuh teman-teman. Makin banyak materi makin deep pembelajarannya. Setuju atau nggak setuju? Kalau Anda setuju boleh kasih love merah. Kalau nggak setuju kasih love hitam kah atau love patah kah? Ada kah? Nah, Bu Mariama ya. Open mic boleh Bu? Iya Pak. Bu, setuju atau enggak sih? Bu Mariama setuju atau enggak bahwa deep learning itu dibesarin lagi dong Pak Om Nawir. Deep learning itu bahwa makin banyak materi makin deep pembelajarannya. Setuju Tidak enggak setuju. Sih? Oh, tidak setuju. Oke, tidak setuju ya. Oke. Kenapa Bu Mariama? Artinya materinya nggak perlu banyak-banyak juga. Ya, maksudnya kenapa kalau dia banyak itu berarti nggak deep kan? Kalau makin banyak materi makin deep pembelajarannya, Bu Mariama kan nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Intinya di sini pembelajaran yang istilahnya berkualitas ya. Oh begitu. Oke, ya nggak apa-apa, benar. Ya, jadi kalau dia berkualitas harusnya nggak banyak gitu ya. Harusnya satu aja, tapi dalam kira-kira gitu ya. Gimana mau dalam kalau banyak gitu ya? Nggak mungkin bisa dalam ya. Iya. Oke, pertanyaan Ya, keempat artinya banyak. teman-teman, deep learning hanya untuk murid yang berprestasi. Boleh di kolom chat aja, deep learning hanya untuk murid yang berprestasi. Setuju atau nggak setuju? Di kolom chat aja di respon, teman-teman. Deep learning hanya untuk murid yang berprestasi. Oke, tidak Bu Nurul. Teman-teman yang lain? Bu Asma, boleh open mic Bu Asma. Bu Asma boleh open mic Bu Asma. Izin. Kalau menurut Bu Asma 1, 2, 3, 4 itu, Bu Asma ikut kelas saya nggak sih kemarin tuh? Di kelasnya. Oh ikut ya, ya udah lewatin aja. Ya. Oke, Pak Nawir, slide berikutnya Pak Nawir. Oke, oh ya, ini saya, itu nama saya, kegiatan-kegiatan saya sebagai penggerak komunitas, sebagai konsultan penelusuran minat bakat, ketua bursa kerja khusus, ya, quote saya nomor ini kok keluar Om Nawir. Keluar slide-nya Om Nawir. Nah, itulah. Oke, gedein lagi Om Nawir. Oke, berikutnya. Mengupas potensi teknologi deep learning untuk meningkatkan layanan bimbingan konseling. Jadi, teknologi deep learning benar, deep learning itu sebuah teknologi, tapi tidak aplikasi, bukan
bukan install aplikasi gitu kayak apa, kayak GoPay gitu diinstal aplikasinya, nggak sebegitu gitu lah. Gitu. Oke, berikutnya Om Nawir. Nah, ini kurang lebih skema lah dari deep learning. Jadi kalau kita tahunya kan pembelajaran abad 21 itu 4C itu kan. Nah, ini udah 6. Tambahannya apa? Karakter dan karakter dan kewarganegaraan. Itu tambahannya. Apa isinya? Kalau karakter itu dia menyangkut empati, tangguh, percaya diri, kesejahteraan diri, itu karakter. Berpikir kritis, merancang dan menjalankan proyek dengan mencari pemecahan masalah menuju solusi yang sesuai dan banyak cara. Jadi ada kata kuncinya proyek, ada masalah. Jadi proyek itu berbasis masalah. Istilahnya apa ya? Bukan problem solver, bukan problem maker, itu lebih parah lagi. Kalau kita kan sering berurusan dengan anak-anak itu problem maker, tapi lebih ke problem designer gitu. Jadi arahnya berpikir itu ke problem designer. Dia apa? Jadi ada project, ada yang berbasis masalah, kemudian ada solusinya sesuai kontekstual dan banyak cara gitu. Nah, kemudian kalau komunikasi itu berpikir verbal, mendengarkan aktif, menulis dan membaca dalam berbagai konteks. Itu. Kalau kewarganegaraan, awalnya saya juga heran kenapa ya citizenship gitu kan. Ternyata yang dimaksud citizenship itu malah kewarganegaraan global gitu loh, bahwa kita ini sama-sama anak manusia, kita ini sama-sama manusia, kita ini hanya berbeda warna kulit, tapi kita adalah makhluk yang sama gitu loh. Dan kita berada di planet yang sama, di bumi yang sama. Ternyata itu tuh arahnya. Jadi pengetahuan global, menghormati budaya dan kesadaran lingkungan, itu kewarganegaraan. Nah, kemudian kolaborasi itu bekerja dalam tim dan bekerja dari satu sama lain. Jadi kolaborasi itu bekerja tim dan satu sama lain. Kemudian ada kreativitas terakhir, keterampilan, kewirausahaan, kepemimpinan, dan inovasi. Itu dia. Nah, teman-teman, kemarin tuh di kelas tuh saya membagi teman-teman itu menjadi 6 kelompok. Kurang lebih bisa geser slide berikutnya, Om Nawir. Kurang lebih, Om Nawir bisa digeser slide berikutnya. Gangguan nggak sih? Om Nawir. Kok ada chat nggak sih? Saya salona. Adakah Om Nawir bisa bantu geser slide-nya? Pak Nawir, fokus Pak. Lagi di luar kapang itu. Geser lagi Om Nawir. Nah, jadi saya kemarin tuh minta teman-teman mengklasifikasikan, mengidentifikasikan untuk yang kolaborasi itu yang mana aktivitas dalam layanan yang masuk kolaborasi dan mana yang bukan aktivitas dalam layanan di kolaborasi itu. Saya ingin sebenarnya asik tuh kalau kita diskusi gitu ya. Kita langsung diskusi gitu loh. Menurut teman-teman itu yang masuk layanan dalam layanan kita itu yang masuk kolaborasi itu aktivitas dalam layanan itu murid melakukan apa itu yang mana sih sebenarnya? Aku pengen gitu. Gitu loh. Coba balik 2 slide sebelumnya Om Nawir. Balik 2 slide sebelumnya. Yang deep learning tadi. Aduh,
Om Nawir lagi di luar kayaknya deh. Kendala jaringan Kak. Yang 2 slide sebelumnya yang deep learning Om Nawir. Itu sana yang berwarna-warni itu saya yang di atas ya. Iya itu. Nah, misalnya kolaborasi kan. Bekerja dalam tim dan belajar dari satu sama lain. Yang mana di aktivitas layan kira-kira teman-teman? Yang masuk kolaborasi. Adakah di aktivitas layan kita sebagai guru BK, murid melakukan apa yang merupakan teridentifikasi sebagai kolaborasi? Ada yang bisa bantu teman-teman? Kasih contohnya. Supaya begitu selesai ini, teman-teman udah ngerti langsung. Oh, ternyata deep learning ini toh. Oh, ternyata aktivitas yang layanan yang saya lakukan tuh nggak ada deep learningnya belas gitu. Jadi apa antara tujuan dengan yang dilakukan tuh nggak linear, nggak ini, nggak relate, nggak relevan gitu. Ada yang bisa bantu teman-teman? Saya pengen ngajak ngobrol Bu Asma deh, Bu Asma. Siap, Pak. Ya, oke, kita ngobrol ya. Bu Asma, kalau Bu Asma kasih layanan gitu ya. Menurut Bu Asma tuh, misalnya satu aja, kasih contoh satu gitu ya, layanan tuh murid melakukan apa Bu Asma? Apa yang murid lakukan? Kalau misalnya murid bekerja dalam tim tanpa melakukan layanan, contohnya Bebas. Maksud saya dalam layanan Ibu yang paling mudah aja yang Ibu yang memang benar-benar terjadi, benar-benar dilakukan gitu ya. Anak-anak tuh melakukan apa? Nanti kita cari golongannya dia masuk yang mana coba. Masuk di kolaborasi kah, masuk di karakter kah, masuk di berpikir kritis kah? Coba sebut aja dulu. misalnya kemarin kan saya angkat bungling ya. Ada kasus bungli di kelas. Ketika ada seorang anak korban bunglinya diam, kemudian ada beberapa anak yang kemudian berinisiatif melapor bahwa ibu itu yang dibungli. Tapi dia diam, kita takut melapor. Wait. Tunggu dulu Bu Asma. Ya, Tahan dulu Bu Asma ya. Langsung saya potong nggak apa-apa Bu Asma? boleh Pak. Jadi maksud saya dalam aktivitas layanan, dalam aktivitas itu kan ketika itu kan masih baru dapat laporannya gitu kan? Iya betul. Jadi tindak lanjut dari dapat laporan itu kan terus Bu Asma lakukan layanan gitu kan ya? Ada, tapi sebelum mulai misalnya ya, anggaplah kasusnya terjadi, kemudian peserta didik kita atau murid kita menyaksikan dalam satu kelas, korbannya diam, kemudian pelakunya setelah melakukan itu juga diam. Nah, yang menjadi saksi itu yang kemudian bereaksi, melapor kepada guru mata pelajaran, kemudian guru mata pelajaran datang ke ruang BK, melaporkan bahwa bolehkah saya dibantu Bu Asma, ada yang seperti ini misalnya. Terus Bu Asma melakukan apa? Saya akan memanggil kedua-duanya, kemudian mengidentifikasi terus kepada murid melakukan korban. Oke, waktu Ibu panggil dua-duanya, mereka ngapain Bu? Mereka menjawab pertanyaan Ibu atau Ibu kasih simulasi atau apa gitu Bu?
Saya kasih pertanyaan pemantik pada pelaku, apa yang kamu lakukan tadi? Dan kepada korban, kalau masih diam, kita kasih kesempatan untuk diam saja dulu. Nanti pelakunya mengaku, baru kita selesaikan sama-sama. Paling tidak, kalau masih ada gurunya, kalau misalnya tergantung sih dari kalau kejadian seperti ini. Kalau di sekolah saya Pak Tahan. Guri, tahan dulu. Tahan dulu, sampai di situ dulu. Oke, step by step soalnya Bu Asma supaya bisa clear langsung gitu kan. Nggak apa-apa Bu Asma ya. Boleh Pak. Jadi Bu Asma nanya ke pelaku, ini kejadian realnya seperti itu ya, maksudnya Ya. Bu Asma nanya ke pelaku, kasih pertanyaan pemantik, tadi apa yang terjadi, minta Ya. dia bercerita. Ya. Iya, betul. Jadi apa yang murid lakukan adalah bercerita tentang apa yang dilakukan terhadap temannya. Tentang kejadian, ya. Nah, itu peristiwa itu kira-kira masuk di mana dalam aktivitas deep learning ini? Yang dilakukan murid bercerita, kemudian yang satunya kan mendengarkan gitu kan. Itu ada nggak ada yang masuk dalam ada nggak masuk dalam ini nggak? Ada bisa masuk dalam salah satu kategori ini nggak? Yang namanya ini nggak? Bisa dilihat-lihat dulu Bu, dilihat-lihat dulu. Kalau dilihat skemanya, saya sih melihatnya di deep learning ini dia masuk dalam lingkaran komunikasi ya, belum kolaborasi tapi masih di komunikasi. Cek, berpikir verbal. Iya. Mendengar, menulis dan membaca. Mendengarkan aktif, menulis dan membaca. Apakah dengan Ibu bertanya tadi apa ya tadi yang kamu lakukan? Itu membuat dia berpikir verbal? Kalau saya sih ya, karena paling tidak dia akan mereview apa yang dia lakukan tadi. Karena pertanyaan pemantiknya apa yang kamu lakukan terhadap si A sebagai korban. Oke, ada teman-teman yang lain boleh nggak dibantu-bantu juga? Tadi Bu, jadi ceritanya ada bully nih. Ada yang kasih tahu, Bu, itu tadi dia dibully, kasihan si A sama si B. Nah, alhasil sampailah di Bu Asma sebagai guru BK, dipanggillah si A dan si B. Nah, mereka duduk berdua, si A ditanya, si pelaku ditanya sama Bu Asma, apa yang tadi terjadi? Aktivitas sampai di situ aja. Apa yang tadi terjadi? Sampai di situ, itu yang kemudian dilakukan si A adalah bercerita ya Bu Asma kan? Nah, ketika dia bercerita, yang mana yang terjadi di deep learning ini? Teman-teman boleh bantu, bisa langsung open mic. Izin Kak Kika Lili ya, peserta boleh langsung open mic. Kalau saya Pak antara berpikir kritis dengan komunikasi. Wait. Kalau berpikir kritis, di atasnya ya. Merancang dan ini kalau saya gedein, teman-teman lihat gede juga nggak sih? Enggak ya? Saya aja yang lihat gedenya. Saya merancang dan menjalankan proyek. Jangan tertipu dengan kata berpikir kritisnya, Bu. Lihat ke sebelah kanannya itu, berpikir kritis itu yang dia maksud itu adalah merancang dan menjalankan proyek dengan mencari pemecahan masalah. Itu. Kalau tadi Bu Asma bilang dia komunikasi, kenapa? Karena ketika saya tanya, tadi apa yang terjadi? Otomatis dia pasti berpikir verbal gitu loh. Entah berpikir verbal dalam arti melindungi dirinya atau mencoba mengarang sesuatu yang lebih relevan atau lebih kira-kira seperti itu. Teman-teman ada yang bisa melihat hal lain? Atau mungkin tidak sama sekali, nggak masuk di salah satu dari 6 ini. Apa yang kemudian kita harapkan akan dipelajari oleh si A, si pelaku bully tadi dengan pertanyaan tadi, kamu melakukan apa? Gimana teman-teman?
Apa yang kita harapkan bisa dipelajari oleh si A, si pelaku, dengan pertanyaan tadi kamu melakukan apa sama si B gitu. Ada yang bisa bantu nggak? Bisa langsung open mic. Apabila siswa mendengarkan, memahami, berarti siswa bisa menjawab apa penyebab sehingga dia lakukan hal tersebut. Yes. Dengan kita menanyakan apa yang kamu lakukan tadi, harapan kita dia akan bisa memahami dengan kesadarannya, memberi jawaban kenapa. Ya, mengapa dia melakukan hal tersebut? Berarti Mengapa dia siswa melakukan. termasuk mendengarkan aktif. Kalau karakter nggak masuk nggak sih? Karakter. Bu Asma. Iya Pak, kalau Bu saya sih Asma, masuk. tadi kalau kita nanya si A tadi, waktu kita nanya si A tadi, si pelaku, itu tujuannya apa? Kita nanya apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan kepada B? Tujuannya apa? Apa yang kita harapkan dapatkan dari dia? Supaya Pengakuan nggak sih? ya ada motif, jelas motivasinya melakukan itu. Pengakuan kan ya? Pengakuan. Paling tidak dia mengungkap karakternya seperti apa. Apakah dia sangat percaya diri? Apakah dia mau nyali? Atau kan bisa saja. Ya, dia Iya, karena paling banyak terus terang kalau masalah bungli di sekolah saya, Pak Said, paling banyak itu dibully anak-anak yang pendiam, yang tidak banyak ngomong, tidak melakukan, iya itu yang paling banyak. Dan yang pelakunya ya pasti yang percaya diri sekali, yang merasa kuat, tangguh di kelas itu, makanya ya sudah. Tapi Ibu kan, Bu Asma kan waktu Ibu bertanya kenapa, apa yang terjadi tadi, Bu Asma pengen tahu motifnya kan, motif kenapa dia melakukan itu ya? Iya, betul. Motif dia melakukan itu berarti kalau dia menceritakan, dia mendapatkan hal apa itu kira-kira? Saya penasaran dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya apa Bu Asma? Setelah dia melakukan misalnya mengatakan Ibu setelah pertanyaan itu ya, setelah pemantiknya apa yang tadi kamu lakukan, anaknya kemudian menunduk mengatakan bahwa betul saya tadi mempermalukan si A. Nah, berlanjutlah pertanyaan saya, seperti apa, memperlakukan seperti apa, perilaku apa yang kamu tunjukkan, sementara kan ada guru nak yang mengajar. Terus dia bilang setiap kali ada guru, setiap kali disuruh Ibu, dia diam saja. Kalau gurunya kalau ditanya juga diam. Jadi seperti apa ya? Dia tidak melakukan apa-apa ketika kita belajar, Ibu. Kemudian jadi ini si pelaku terus nih yang ditanya, si Anu terus bertanya juga nggak, ngomong juga nggak? Ngomong ditanya juga. nggak? Ya, ngomong juga. Hampir sama. Kapan kita kapan Bu Asma beralih ke korban? Setelah pertanyaan keberapa? Ya, pertanyaan setelah si pelaku menyatakan bahwa betul saya tadi mempermalukan dia, saya coba langsung balik ke korban. Betul kamu merasa dipermalukan? Iya. Dan itu sering. Karena salah satu ciri bungli kan sering. Dia selalu melakukan itu. Ya, terus. Kemudian setelah itu terungkaplah bagaimana perasaan si korban bahwa sayalah yang menjadi bulan-bulanan di kelas itu, Bu, ketika ada guru, dan pelakunya hampir itu juga, si A, si B, C, D misalnya. Oke, nah terakhirnya apa Bu Asma? Terakhirnya di layanan itu apa? Apa yang terus terjadi? Apa yang kita lakukan? Nah. Saya mencoba memberi konseling bagaimana
yang pendekatan asertif kepada si korban, bahwa semakin kamu menunjukkan ketidakmampuan kamu, semakin kamu akan menjadi korban. Dan karena dari motifnya itu tadi, itu kan kentara, kenapa si Aji kamu pilih sebagai bulan-bulanannya kamu? Bu Asma, saya potong lagi Bu Asma. Bu Asma, saya potong lagi. Yang saya pengen tahu yang aktivitas mereka berdua. Jadi waktu mereka berdua ini kan Bu Asma nanya pelaku kan, apa yang kamu lakukan tadi dan seterusnya, terus Bu Asma nanya korban gitu kan. Nah terakhirnya di saat mereka berdua ini Bu Asma kasih tahu korban gitu, bilang kamu harus melawan gitu. Iya, paling tidak dia harus mempertahankan asertif, menolak atau melawan supaya di depan pelaku. Bu Asma kasih tahu tidak, ya. Karena kan tidak ada konseling di dalamnya. Karena waktu masih berdua Bu Asma. Waktu masih berdua gimana Bu Asma? Hanya wawancara awal saja Pak. Ketika sudah merasakan, ketika anak-anak di Bungli itu kecenderungannya itu dia tidak mau mengungkap karena masih takut ketika berhadapan. Jadi ketika si pelakunya menyatakan bahwa betul saya memerlukan dia, nah saya kemudian balik, betul kamu merasa dipermalukan tadi, iya Bu, stop. Saya yang korban dulu atau pelaku dulu, saya lihat situasinya. Kalau korbannya masih menangis, ya sudah, pelakunya saja dulu saya tangani. Panggil teman-temannya, bagaimana sebenarnya yang terjadi, panggil saksinya. Kemudian karena kalau ada guru kadang merasa tidak ku peduli itu Bu. Biasanya kan gayanya guru mata pelajaran, saya tidak sampai di situ. Ternyata anak itu sering bukan pada saat saya saja datang masuk mengajar, ternyata di guru-guru lain juga seperti itu kejadiannya. Oke, saya potong lagi Bu Asma ya. Oke, jadi setelah berdua itu, karena yang si korban masih menangis, maka Bu Asma mengkonseling atau fokus ke pelaku dulu, manggil teman-temannya, saksinya, kemudian memberikan apalah gitu ya, wejangan gitu ya. Ya. Terus setelah itu baru ke korban gitu ya. Iya, betul. Oke, nah Bu Asma dalam proses Bu Asma sudah menanyai pelaku, dia mengakui, kemudian Bu Asma memanggil teman-temannya. Dalam proses itu kegiatan didominasi Bu Asma atau didominasi oleh murid-murid? Sebagai guru BK yang ideal, saya selalu pasti selalu menunjukkan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan sekarang setelah kamu tahu betapa sakitnya hatinya si A ketika kamu memperlakukan ini. Karena kalau kejadian bully kan salah satu karakteristiknya tidak seimbang, kekuatannya kan tidak seimbang, di mana 3 orang melawan 1 orang atau perempuan dilawan oleh laki-laki yang kuat. Kalau ini yang kasus Bu Asma, saya potong lagi Bu Asma, boleh ya? Oke, nah maksud saya gini, jadi di ujungnya ini si pelaku jadi setelah terpisah, apa tindakan untuk pelaku itu? Maksudnya apa langkah, dipanggil temennya apa? Terus ujungnya itu apa? Ujungnya saya lebih ke pendalaman karakternya. Kemudian bagaimana kemudian dia melakukan komunikasi yang baik, karena kan motifnya yang pernah saya tangani yang baru-baru ini, motifnya adalah itu tadi, dia tidak bisa berkata apa-apa Bu, jadi makanya saya ejek dia, saya panggil nama orang tuanya, kemudian menangislah dia, dan sering dia lakukan seperti itu. Dan tidak ada, memang Ibu tahu, ya. Anggaplah setelah Ibu marahin dia, terus gimana? Setelah Ibu kasih pemahaman gitu, terus si korban itu gimana? Ada pemahaman baru nggak yang menurut Ibu dia peroleh setelah dibina lah oleh Bu Asma, si pelaku maksudnya. Si pelaku setelah mendapatkan pembinaan itu, menurut Bu Asma mendapatkan pemahaman baru nggak?
Saya melihatnya ada perubahan karena dia langsung tahu bahwa tidak dalam semua situasi kamu hebat di situ. Dan ingat, ada orang-orang tertentu yang tidak kadang kita menormalisasi keadaan, tapi kadang 1-2 orang itu tidak. Itu adalah bagian dari ketidaksukaan orang. Jangan anggap enteng kata-kata atau sikap yang kamu lakukan sekarang. Jadi lebih kepada pembinaan karakter, kemudian setelah dia tahu siapa dirinya, keterbatasan apa sih yang dia punya, dan saya mencoba memberikan pandangan bahwa coba kalau kamu di posisi dia. Paling tidak setelah dia berpikir mungkin pikiran irasionalnya menjadi rasional. Oke, Bu Asma, jadi menurut Bu Asma, saya potong lagi ya. Yeah. Bu Asma, menurut Bu Asma setelah si pelaku ini, kemudian menurut Bu Asma ada perubahan setelah ngobrol sama Bu Asma ya. Maksudnya dia mendapatkan pemahaman baru. Ada. Benar begitu Bu Asma? Ya, Ya. ada. Oke. Menurut Bu Asma itu pemahaman baru itu karena ucapan Bu Asma atau karena pikiran dia sendiri, gimana Bu Asma? Kalau menurut saya hanya menjadi pengantar dari bagaimana dia dia kemudian berpikir tentang dirinya, tentang kedepannya ketika dia di posisi itu. Jadi lebih kepada bagaimana dia berpikir pemahaman tentang dirinya, penguasaan tentang dirinya. Paling tidak kan dengan kata-kata ketika kita berhadapan sama orang, di posisi kamu sekarang merasa nyaman. Bagaimana kalau kamu di posisinya dia? Apa yang kamu bisa lakukan dengan Bu Asma, Bu Asma boleh mengamati yang karakter. Menurut Bu Asma, empati si pelaku itu tumbuh nggak setelah konseling? Tumbuh. Oke, yang kedua. Kenapa semakin kecil ini tampilannya? Semakin kecil gambarnya, mesti buka di tempat lain berarti. Kalau menurut Bu Asma berpikir verbal di korban, pada si korban ya, apa si pelaku ya, pada pelaku yang berpikir verbal tumbuh nggak? Iya. Pelaku tumbuh juga. Dan bahkan dua-duanya, pelaku dan korbannya. Kita di pelaku dulu. Iya. Kalau mendengarkan aktif, tumbuh nggak menurut Bu Asma pada perilaku si pelaku ini dalam proses itu? Iya, pasti. Ketika kita berbicara dengan anak-anak peserta didik kita, antara tua dan muda, pasti mudanya kalau dia etis, pasti mudanya aktif. Akan mendengar, apalagi dia mengakui salah. Pasti dia akan mendengar secara aktif. Dan paling tidak jangan kita mendominasikan ketika kita adakan wawancara konseling. Bu Asma, ketika dia mengaku salah, itu bagian dari kepemimpinan bukan? Betul. Oke, berarti kreativitasnya ada yang tumbuh juga di situ kepemimpinannya. Jadi hampir semua ya. Kalau begitu. Oke, teman-teman paham ya. Mudah-mudahan teman-teman langsung paham nih gimana ternyata terkait bagaimana ternyata kita melakukan deep learning, sehingga nanti kita tinggal apa yang dibutuhkan itu sebenarnya keterampilan kita untuk memantik. Gitu loh teman-teman. Jadi dari cerita studi kasus atau cerita lah dari cerita Bu Asma ini kita bisa merangkai cerita kita sendiri, merefleksi ke cerita kita sendiri. Oh, berarti ketika saya melakukan ini ternyata tumbuh elemen ini, tumbuh ini gitu loh. Gitu. Sehingga kita menjadi paham bagaimana mendeep learning-kan layanan-layanan kita gitu loh. Jadi memang dibutuhkan keterampilan untuk bertanya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang mau kasih contoh kasus boleh. Adakah? Tunggu dulu, Kak Lili, kita sampai jam berapa ini? Ya, sepertinya sekarang sudah 17 menit lagi. Hah? 17 menit lagi. Oke, teman-teman, langsung deh yang mau kasih contoh kasus. Terus kita lihat sama-sama deep learning-nya ada enggak. Tadi Bu Asma udah.
Yang lain silakan. Adakah? Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Silakan teman-teman yang lain boleh kasih ceritanya, terus kita urai sama-sama, gitu. Sambil menunggu teman mungkin izin Pak Said. Iya. Berarti betul apa yang Bapak tampilkan slide antara 6 profil pelajar Pancasila dengan definisi. Jadi dalam satu kegiatan itu boleh boleh saja dalam satu layanan boleh saja muncul beberapa defining di dalamnya. Sama jika ketika anak-anak main P5 kita mengajar tapi kadang ini yang muatan ini yang paling banyak muncul. Jadi saya memahaminya seperti itu ya Pak. Apa betul atau bagaimana? Kita mau validasi ceritanya ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Idealnya adalah, jadi kebiasaan kita, kebanyakan kita, P5 dilaksanakan, kemudian apa yang muncul dari anak-anak, itulah yang kita amati. Sehingga bisa jadi dimensinya kemana-mana gitu loh. Yang ini jadi dimensinya jadi terlalu luas gitu loh. Yang diinginkan sebenarnya adalah kita fokus pada pembentukan, penumbuhan gitu loh. Yang diinginkan itu sebenarnya jadi, makanya cukup 3 dimensi, tapi dan 3 dimensi itu yang kita amati adalah pertumbuhannya, perkembangannya gitu loh. Nah, selama ini kebiasaan kita itu adalah P5 aja gitu kan, terus kita melihat potensi-potensi yang muncul dan itu yang kita masukkan ke dimensi-dimensi yang ada, sehingga sebenarnya kebanyakan P5 itu tidak menumbuhkan apa-apa, padahal harapannya P5 itu menumbuhkan. Begitu juga deep learning. Jadi harapannya dengan deep learning itu setiap layanan kita itu menumbuhkan 6 CS itu istilahnya gitu loh. Menumbuhkan 6 CS itu. Gimana caranya? Itulah yang kita mesti belajar sama-sama gitu loh. Nggak ada cara lain menurut saya selain kita berbagi cerita gitu loh. Sehingga kita jadi tahu, oh ternyata kalau saya nanyanya seperti ini bisa memantik dimensi yang ini. Kalau saya kasih seperti ini ternyata bisa memantik dimensi yang ini gitu loh. Gitu. Jadi jangan kita lakukan aja terus kita amatin, kita lihat apa yang muncul. Enggak, karena yang muncul itu kebiasaannya. Ibaratnya kan itu anak-anakku rajin sholat duha, setiap hari ini ada sholat duha berjamaah misalnya. Ya karena dibiasakan, bukan karena kesadarannya gitu loh. Kecuali kalau misalnya dia nggak ada sholat duha berjamaah di sekolah, setiap jam 9 dia izin sholat duha, atau setiap jam istirahat dia ke musola sholat duha, itu gitu. Tapi yang diinginkan itu kan adalah kita membentuk, yang diinginkan itu kita menumbuhkan. Jadi pada prinsipnya kalau kita di konseling kan diagnostik tuh ada tuh yang riasek gitu kan. Pada prinsipnya kan setiap orang punya bakat itu. Pada prinsipnya setiap orang punya gaya belajar, modalitas, gaya kepribadian, setiap orang punya, cuman ada yang dominan. Nah, ini mau diseimbangkan, kira-kira seperti itu. Gitu, Bu Asma. Teman-teman yang lain ada yang mau dibedah kisahnya, ceritanya, di deep learning kan layanannya, ayo silakan. Sambil ini Pak Om Nawir boleh geser slide-nya ke bawah ke yang action gitu. Terus ini ya ini. Nah, ini kata kunci dari, ini adalah kunci dari apa ya, langkah-langkah, bukan langkah-langkah sih. Ya, kunci dari deep learning. Bagaimana caranya ngedip gitu ya. Bagaimana caranya mendalam. Oke, apa yang Anda lakukan? Mulai dari situ. Pertanyaan pertama, mengapa itu penting? Gitu. Setelah itu, apa sih yang ingin dicapai?
apa indikator keberhasilannya gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi, apa yang Anda lakukan? Saya memanggil satu pelaku bullying dan satu korban bullying. Mengapa penting? Supaya mereka nggak dendam, misalnya Bu Asma ya. Nah, ini Bu Asma lagi nih, minta maaf Bu ya. Nah, target apa yang ingin dicapai? Waktu Bu Asma manggil kan targetnya apa? Misalnya mereka damai lah gitu loh. Si A dan si B ini damai, si A nggak bullying lagi si B gitu loh, ya kan? Apa indikatornya bahwa target itu tercapai misalnya? Jadi sedapat mungkin harus sederhana, harus terjangkau gitu, bukan di awan-awan gitu loh. Target masuk surga gitu, aduh susah banget itu kan, maksudnya bukan kita pula punya kewenangan itu kan, gitu loh. Nah, indikatornya apa itu mereka damai kah ataukah tidak terjadi bully lagi, si ini tidak membuli lagi gitu kan, itu indikatornya. Kemudian apa hasil yang diharapkan? Mereka jadi sahabat, mereka jadi bestie gitu, apa hasil yang diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, terus kenapa nih? Terus apa berikutnya setelah itu? Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa mendipkan layanan kita, layanan Bapak Ibu. Ini adalah kunci ngedip, kunci ngedip. Ini kunci kosan ini kunci kosan ini, kunci kosannya deep learning ini nih kuncinya ya. Jadi ada 6 pertanyaan yang sedapat mungkin Bapak Ibu kalau melakukan apa gitu, oke saya panggil si A si B, kenapa kok panggil? Oke saya mau lakukan layanan karir, kenapa kita mau lakukan layanan karir? Kenapa itu penting? Apa yang ingin kau capai? Apa ukurannya? Apa indikator yang bilang tercapai tuh target tak? Kira-kira nah, contohnya ada di sebelahnya, tapi saya sebetulnya lebih berharap kalau kita terus langsung buka-bukaan kisah gitu loh. Itu. Kalau praktik baik yang saya bikin ada di sebelahnya sih, tapi saya berharap kita bisa buka-bukaan kisah kita karena yang ya kalau saya ngedip ngapain kan, yang saya inginkan adalah dari Google Meet ini teman-teman bisa ngedip juga gitu, nge-DL juga kata Bu Asma tadi. Oke teman-teman, Kak Lili itu aja, silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau nanti saya umpan balik langsung. Kak Lili silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Diskusi malam ini bagaimana Bapak Ibu, kesempatan berikutnya masih kita sisakan 5 menit. Jika sekiranya masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama di malam ini sebelum kita beristirahat. Oke, terima kasih banyak. Izin bertanya. Iya, silakan Pak Usman. Kak Lili. Bisa kan narasumber bertanya ke narasumber? Mau sekali dari tadi, tapi sepertinya terlempar dari Pak Munawir tadi sudah. Oh iya Pak. Iya tahu, betul. Hanya izin bertanya ini. Saya hanya bahasa sederhananya lah yang mudah dipahami tentang deep learning. Saya cuma seperti itu. Sederhana kok pertanyaannya. Kasih. Ya, Om Usman. Ya kalau dari kata-katanya deep, dalam ya gitu. Menggali. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau yang kemarin tuh holistik. Saya nggak tahu ini berlawanan atau enggak. Tapi boleh kita obrolin, asik tuh kayaknya. Tapi kayaknya mesti di forum ngopi nanti nih diobrolin ya. Ngedip dengan ngeholistik tuh seru mana sih gitu ya kan.
Yo, siap. Oh, artinya ini mendalam ya. Oh, Dalam, pertanyaan dalam. mendalam ya, Di. Ya. Pembelajaran yang mendalam, learning, pembelajaran Ya, yang itu mendalam. lah, itu lah. Oke, kali ini Nanti ada. silakan. Iya. Terima kasih, Nanti Pak. diobrolin di Ngopi BK, Pak Usman. Asik tuh kayaknya. Antara deep learning dengan pembelajaran holistik itu kan seru itu. Iya, di ACC ya, Pak Usman. Kita lanjut ya. Satu kesempatan lagi buat Bapak Ibu jika sekiranya masih ada, mengingat sudah menghampiri pukul 10. Ada ya? Sepertinya tidak ada lagi yang angkat tangan. Mungkin bisa dilanjut Itu melalui Ibu grup. Satriani. Ibu Satriani SMK 3. Oh, Ibu Satriani. Silakan, Bu, langsung. Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, dari kemarin sebenarnya kelas deep planning itu yang memang membuat penasaran untuk saya. Karena masalah deep planning ini masih ngambang. Dan ternyata tadi sudah terjawab, dan saya berterima kasih kepada narasumber karena apa yang dilaksanakan di sekolah sebenarnya itu sudah ada di planningnya, actionnya sudah dilaksanakan, hanya kita belum tahu ternyata tahap-tahap seperti itu yang sudah masuk di planning, yang menurut kami itu agak asing di telinga kita, ternyata itu sudah dilaksanakan selama ini. Dan itu sudah terjawab tadi. Jadi saya tidak bertanya lagi, hanya cukup memberikan terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan titik terang kepada kami, memberikan inspirasi baru kepada kami. Oh, ternyata di planning seperti itu, dan tahap-tahap yang 6 tadi sudah selama ini sudah kita laksanakan di sekolah. Sekali lagi saya hanya konfirmasi ulang, karena yang pertama tadi ditanya tentang di planning ini, dan saya cuma menjawab tadi hanya berdasarkan pengetahuan saya. Dan terima kasih sudah dijawab, hanya itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, Bu. Terima kasih itu ya banyak. teman-teman yang 6 di layar itu kunci pentingnya. Itu kunci pentingnya ya. Jadi apapun yang kita lakukan, tanyakan lagi gitu loh. Mengapa itu penting? Saya mau kasih konseling ini. Kenapa itu penting? Apa target yang ingin dicapai? Bagaimana ngukur bahwa itu tercapai? Gitu kan. Terus apa hasil yang diharapkan? Kira-kira seperti itu. Langkah selanjutnya apa? Jadi pertanyaan ini terus kita masukkan di layanan, kita itu akan menjadi terang benderang gitu teman-teman, layanan itu. Jadi tidak terlalu melangit gitu loh. Dia jadi mudah, targetnya jelas, terlihat, terukur gitu loh, bisa dicapai. Kira-kira seperti itu bisa terjadi. Terima kasih kembali, saya senang sekali kalau bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, Kak Lili. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Ibu Satriani masih mengangkat tangan? Ada yang ingin disampaikan Sudah, lagi? Bu. Sudah, Bu. Iya, Sudah. baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini, diskusi yang motivasi lagi
eh, besar penghargaan kepada malam ini kepada Ibu Asma yang banyak memberikan diskusi-diskusi penguatan-penguatannya pada malam hari ini, dan juga kepada narasumber kita Pak Said Buri. Seperti tadi yang disampaikan bahwa di era ini di mana informasi dapat diakses dengan mudah, siswa membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan. Mereka perlu belajar bagaimana berpikir kritis, berkolaborasi, dan penerapan keterampilan mereka dalam situasi yang nyata. Mungkin disinilah peran kita sebagai guru BK membantu siswa kita memahami diri mereka, mengidentifikasi potensi-potensinya dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam proses belajar. Mungkin seperti itu akhir diskusi pada malam hari ini. Jika sekiranya masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama, kami panitia mungkin mengarahkan untuk dilanjutkan melalui grup WA yang sudah terbentuk, karena pada malam hari ini kita terbatas oleh waktu. Mewakili panitia, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya kegiatan kita pada malam hari ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Mari bersama-sama menutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan mohon Bapak Ibu ya, kita penutupan. Baik, untuk sesi penutup saya serahkan ke Ibu Erni Marlina MPD, Ketua MGBK SMK Sulsel, closing kegiatan kita Jambore secara keseluruhan malam ini. Dengan ini kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah bersama-sama mensukseskan kegiatan kita ini, dan insya Allah semoga teman-teman semua masih tetap semangat untuk kita akan belajar bersama. Ada beberapa agenda ke depan yang insya Allah kita akan laksanakan, termasuk diseminasi pelaksanaan kegiatan yang sementara ini berlangsung di Makassar. Nanti akan kita diseminasikan lagi. Semoga kita berharap mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ya Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait dengan TPPK, kemudian ada DPA dan ada Satgas. Alhamdulillah senang sekali kegiatannya, panitia di luar ekspektasi. Direncanakan 50, ternyata lebih 100 ya yang hadir. Kemudian kita juga direspon baik oleh BBGP Sulawesi Selatan. Bapak dan Ibu, berdasar dari itu, insya Allah ke depannya semoga kita SMK bisa juga semakin bisa berkolaborasi dengan semuanya, SMP, SMA, karena sesungguhnya kita MGBK SMK itu selalu membuka ruang-ruang kolaborasi dengan siapapun. Dengan berakhirnya kegiatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sebagai Ketua MGBK SMK Sulawesi Selatan, dengan izin Bapak Ibu sekalian, saya menutup kegiatan kita ini secara resmi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili teman-teman pengurus, teman-teman panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Usaha telah maksimal dilakukan oleh teman-teman panitia. Kalau toh ternyata ada kesalahan dan kekurangan, baik kehilapan,
Saya mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kedepannya kita masih tetap